Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Agus Supriyanto MM, selaku dosen pengampu mata kuliah e-Business, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai studi kasus VTube. Dan anggotanya yang pertama Farida Latifatunisa NIM 76, yang kedua Amalia Putri NIM 77, yang ketiga M. Khairul Anam NIM 78, yang keempat Noryana NIM 79. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Farida Latifatunisa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya, Farida Latifatunisa, NIM 76, akan menyampaikan materi mengenai profil VTube. VTube merupakan sebuah aplikasi yang dibuat oleh PT Future ViewTech yang menjanjikan penghasilan kepada para member hanya dengan menonton video dan iklan dalam beberapa menit saja. Tentunya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Aplikasi tersebut dirancang oleh Jack Guy dan beberapa tim IT-nya sedemikian rupa, sehingga dapat berjalan dengan baik untuk dapat memberikan terobosan baru dalam menghasilkan uang secara digital dengan mudah. VTube menjadi salah satu aplikasi video pendek yang diluncurkan uji beta sejak 15 April 2020 dan memungkinkan para member mendapatkan penghasilan dengan menyelesaikan misi yang telah dibuat dan penghasilan ditentukan berdasarkan level. Di sini intinya, VTube memiliki konsep untuk bisa memberikan penghasilan kepada para member hanya dengan menonton video iklan selama durasi yang telah ditentukan. Member akan mendapatkan poin yang nantinya poin tersebut dapat ditukar dengan uang tunai yang langsung ditransfer ke rekening. Di bawah ini merupakan gambar dari logo VTube itu sendiri. Selanjutnya yaitu cara kerja VTube. Bagaimana sistem kerjanya? Para member VTube memiliki tugas untuk menyelesaikan misi. Untuk awal pendaftaran gratis dan untuk mendapatkan profit member harus menonton iklan sebagai misinya. Untuk misi level 1 hanya memiliki kuota selama 40 hari dan per hari hanya bisa menghasilkan profit 0,3 view point atau selama 40 hari dapatnya 12 poin. Jika misi habis, maka member harus membeli level lagi, yaitu dengan cara menukarkan poin yang ada sesuai dengan harga level yang diinginkan. Member gratisan tentu tidak bisa upgrade langsung ke level lebih tinggi, karena poin yang dimiliki tidak cukup sehingga perlu mengumpulkan poin demi poin setiap hari. Dan apakah ada jalur cepat? Tentu saja ada. Para member yang ingin jalur cepat mendapatkan banyak viewpoint disarankan untuk mengupgrade ke level yang lebih tinggi. Jika tidak punya poin, maka member dapat membeli VP atau viewpoint dari member lain di point charts yang telah dibuat oleh VTube. Apakah ada yang menjual VP? Tentu, karena para member yang ingin mendapatkan uang maka perlu menjual VP yang dimilikinya dari hasil menyelesaikan misi atau nonton iklan. Disinilah letak permainannya, gratis alibinya saja. Pada dasarnya tetap harus mengeluarkan uang untuk bisa upgrade level sehingga bisa menyelesaikan banyak misi dan tentunya dapat menghasilkan VP yang lebih banyak. Main VP inilah yang nantinya dinilai sebagai uang. 1 VP sama dengan $1 yang hanya dijual kepada member yang dapat dijual kepada member lainnya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu akan disampaikan saudari Amalia Putri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya akan saya presentasikan yaitu mengenai problematika perizinan VTube. Menurut Tongam, aplikasi VTube sejak awal beroperasi di Indonesia tidak pernah memiliki izin resmi dari pemerintah, khususnya dari Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut OJK. Selain ini, VTube
dinilai OJK sejak awal telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Pasalnya dalam operasi kegiatan referral Fitup menggunakan mata uang dolar, bukan rupiah. Nah, ini bertentangan dengan undang-undang mata uang di Indonesia. Selain itu juga ada jual poin yang dilakukan antar anggota. Padahal seharusnya poin ini dibeli langsung oleh Fitup. Fitup diklaim sebagai sebuah platform yang disebut-sebut dalam menghasilkan uang hanya dengan cara seseorang menyaksikan video iklan. Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut OJK telah meminta Kominfo untuk memblokir situs Fitup yang bernaung di bawah PT Future View Tech karena terindikasi sebagai skema money game. Aplikasi Fitup banyak menuai kritik terkait skema bisnis aplikasi tersebut yang tergolong sebagai skema Ponzi. Walaupun masih terdapat simpatisan dari Fitup yang membela eksistensi dari aplikasi tersebut, namun hal tersebut tetap tidak dapat menghilangkan fakta bahwa aplikasi Fitup menggunakan skema Ponzi dalam bisnisnya. Yang selanjutnya tentang fakta Fitup. Pemblokiran ini dilakukan atas permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut OJK. OJK meminta Kominfo untuk memblokir situs Fitup yang tergabung dalam PT Future View Tech lantaran terindikasi sebagai skema money game. Meski situs sudah diblokir, namun aplikasi Fitup masih dapat dibuka dan masih dapat diunduh di Play Store atau untuk pengguna Android. Sementara aplikasi Fitup tidak tersedia di App Store atau untuk pengguna iOS. Tongam L. Tobing mengatakan, dalam aplikasi Fitup terdapat skema referral di mana anggota Fitup bisa mendapatkan poin tambahan dengan mengajak orang lain bergabung maupun upgrade level misi. Poin ini juga didapat anggota dari menonton iklan pada Fitup. Menurutnya, skema ini mirip dengan yang digunakan pada usaha penjualan langsung atau yang dikenal multi-level marketing atau MLM. Pada skema ini, penggunaannya tidak boleh memakainya untuk penawaran jasa. Poin yang diperoleh dari menonton iklan dapat ditukarkan dengan uang tunai. Nah, di sisi lain, Tongam menyampaikan bahwa aplikasi dengan skema dan modus tersebut tidak memiliki legalitas yang jelas. Ia menyebutkan, legal artinya masyarakat perlu teliti legalitas lembaga dan produknya. Kemudian dapat juga mengecek apakah kegiatan atau produk yang ditawarkan dan ingin diikuti sudah memiliki izin usaha dari instansi terkait atau belum. Selanjutnya, poin yang telah didapatkan anggota dapat diperjualbelikan dan naik peringkat. Tongam mengatakan tindakan ini dapat berpotensi merugikan masyarakat. Kendati demikian, ia menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dan cermat, sebab modus ini biasanya menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu singkat, menjanjikan bonus dari perekrutan orang baru, dan lainnya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Anam. Nama saya Muhammad Khairul Anam, NIM 78. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus Fitup. OJK imbau masyarakat tak investasi di Fitup karena ilegal sejak Juli 2020. Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulawesi Tenggara Sultra mengimbau masyarakat agar tidak melakukan investasi di PT Future View Tech atau Fitup karena dinyatakan sebagai entitas investasi ilegal sejak 3 Juli 2020. Selama tahun 2020, Satgas Waspada Investasi Pusat SWI telah menangani sejumlah 1.447
entitas investasi ilegal. Salah satu yang dinyatakan sebagai entitas investasi ilegal adalah Fitup. Bisnis investasi yang dilakukan entitas ini adalah memberikan penghasilan bagi member atau anggotanya yang menonton iklan dalam aplikasi mereka berupa poin. Selain itu, poin penghasilan ini diberikan Fitup jika member dapat merekrut anggota baru serta mengizinkan transaksi jual beli poin antar pengguna. Berdasarkan informasi dari SBI, Fitup sedang mengajukan perizinan di bidang periklanan. SBI dalam hal ini mendorong Fitup segera menyelesaikan perizinan tersebut sebelum menjalankan bisnis, bahkan mempromosikan produk-produknya. Sepanjang izin belum didapatkan, status Fitup sebagai entitas ilegal. Selanjutnya, terkait upaya kelengkapan dokumen perizinan, SBI telah mengarahkan Fitup untuk memperbaiki mekanisme usaha agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Mekanisme yang harus diperbaiki yakni mengganti transaksi yang menggunakan mata uang asing dolar menjadi mata uang Indonesia rupiah, tidak menggunakan sistem referral karena jasa periklanan, mengganti mekanisme penjualan jual beli antar anggota, kemudian menertibkan komunitas promosi marketing sehingga tidak memiliki perbedaan sistem pemasaran produk yang sedang diusulkan untuk mendapatkan legalitas hingga melakukan kegiatan dengan menggunakan server di Indonesia. Dengan itu, masyarakat dihimbau untuk berhati-hati menggunakan produk entitas investasi ilegal karena berpotensi merugikan di masa depan. Sebelum melakukan investasi, hal pertama yang harus dipahami yakni memastikan pihak yang menawarkan investasi memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Kedua, memastikan pihak yang menawarkan produk investasi memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar. Yang ketiga, memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, yang terakhir, menggunakan akal sehat atau kewajaran imbal hasil atau keuntungan atau bonus dan sejenisnya atau atas produk yang ditawarkan. Jikalau sudah tidak wajar, maka kembali pastikan legalitas. Secara sederhana dapat diringkas dengan 2I atau ilegal dan logis. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Nuriana. Nama saya Nuriana, NIM 79. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus Fitup. Berbicara mengenai ada atau tidaknya regulasi, itu merupakan syarat pokok yang harus kita cari. Sebab Fitup itu merupakan platform yang mengumpulkan dana masyarakat. Dari sisi regulasi, semenjak tanggal 3 Juni 2020, Fitup itu dinyatakan sebagai bagian dari entitas usaha yang belum mendapat izin operasionalnya. Bahkan sampai detik ini, sebagaimana siaran pers yang dilansir situs resmi OJK di dalam lampiran itu. Member Fitup itu mendapatkan penghasilan dari 3 kategori poin yang didapatkan. Yang pertama, personal point. Personal point itu didapatkan melalui formulasi penyelesaian misi berupa menonton video iklan yang muncul selama 5 menit tanpa skip sebanyak 10 video per hari. Jumlah poin view itu member ini dapat dijual belikan dengan member lain dengan jalan nyetor mata uang rupiah. Semakin banyak jumlah view yang dikumpulkan, level member akan semakin meningkat. Jumlah view otomatis meningkat akibat adanya pihak downloader. Kedua, referral point. Sistem referral point ini memungkinkan seorang member untuk bagi hasil dengan rekan-rekannya, misalnya dengan 5% view point yang diberikan kepada setiap rujukan. Yang ketiga, yaitu group point. Dalam skema grup ini, seorang member itu memerlukan yang pertama, kurang lebih 10 poin guna menebus tugas. Istilahnya itu semacam biaya pendaftaran, namun tidak dengan rupiah melainkan dengan poin. Ada 5 peringkat berbeda dalam kelas grup ini yang bersama-sama dengan tingkat tebusan poinnya. Yang pertama, bronze, itu 10 poin setara dengan 10 US dollar. Silver ada 100 poin dengan setara 100 US dollar.
Gold ada 500 poin dengan 500 US dollarnya, Platinum 1000 poin setara dengan 1000 US dollar, Diamond 1500 poin setara dengan 1500 US dollar. Jadi kata kuncinya ada pada status. Jual beli view point yang disetorkan sebagai biaya pendaftaran setiap poin bernilai uang. Nah, 1 poin itu setara dengan 1 dolar, sama dengan 14.000 rupiah. Poin dapat dicairkan ketika ada anggota baru yang membeli. Bagaimana jika tidak ada anggota baru yang membeli? Jawabannya adalah tidak akan cair. Alhasil, mencari anggota hukumnya menjadi sebuah keharusan bagi setiap member. Dengan demikian, jelas sudah bahwa VTube itu merupakan bisnis berselubung video periklanan dengan pendapatan membernya dari uang yang disetor oleh member baru. Tanpa keberadaan member baru, viewpoint tidak bisa dicairkan, yang secara tidak langsung bertentangan dengan pengakuan VTube yang membayar anggotanya berbekas saring hasil kerjasama periklan. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.